Bab ma yaqulu idza staiqadha bil lail. Ini masih adab tidur, masih adab tentang tidur. Jadi tidur yang disunnahkan itu adalah dengan posisi menghadap ke kiblat dan tangan kita ke kanan begini. Tangan kita di pipi. Ini itu apa namanya yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam hadis yad'u yadahu tahta khaddihi, bahwasanya adab dalam tidur itu kita dengan miring ke arah kanan ya, kemudian menghadap kiblat dan meletakkan pipi di atas telapak tangan kita. Ya begitu. Oh, kalau biasa mungkin enggak. Kalau biasa enggak. Tapi setelah posisi ini nanti tidur bergerak bagaimana posisi lain lagi ya ceritanya ya. Tetapi awal tidurnya begitu. Dan itu dalam menurut kesehatan itu tidur yang paling bagus posisi seperti itu katanya. Memulainya betul. Memulainya seperti itu. Nanti setelah tidur kan kita tidak menguasai diri kita sendiri. Ada yang mungkin telentang. Kalau nelentang nggak mungkin karena tetang nggak bisa ditelan ya, nelentang gitu. Jadi apa namanya mau nanti posisinya lurus, miring, kemudian rengkol, kemudian nangkarak, itu kita tidak bisa mengontrol diri kita. Tetapi mengawalinya itu dengan cara yang seperti itu. Itulah adab tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian doa yang dibaca ketika kita meletakkan tangan ya di pembaringan begini dengan pipi di atas tangan kita yang kanan, itu ada bacaannya, yaitu subhanaka rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Jadi kalau bismikallahumma ahya wa amut itu ketika naik ke pembaringan. Tapi ketika posisi tidurnya itu yang dibaca subhanaka rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Yang kurang lebih artinya ini ketika intija itu ketika benar-benar sudah berbaring posisi tidur ya. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, denganmu aku letakkan badanku di pembaringan ini, dan denganmu, maksudnya dengan kuasamu ya, aku bangun dari pembaringan ini. Jika engkau tahan jiwaku, maka ampunilah dia, berarti mati. Jika engkau kirimkan lagi jiwaku, maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa orang yang soleh. Itu doa ketika kita meletakkan pipi di atas tangan kanan kita di pembaringan. Jadi ada dua doa. Doa pertama itu naik ke kasur, bismikallahumma ahmutu ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Pendek. Itu mah ketika naik ke kasur. Nah, setelah di kasurnya mau apa namanya sudah berbaring tinggal lep gitu, doanya subhanaka rabbi wabika wada'tu jambi wabika arfa'uhu, kemudian in amsakta faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Kalau di pesantren itu diajarkan sampai hafal begitu. Kalau itu aja surat apa tuh ayat kursi aja gimana? Ayat kursi bagus, tapi itu kan buat penjagaan. Jadi ada bacaan wirid penjagaan, ada doa tidur, gitu, beda. Gitu. Dibaca semua afdolnya. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak hafal nggak apa-apa. Tapi kalau hafal diamalkan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ada wirid tidur, ada doa tidur, berbeda. Kalau wirid tidur itu ada 4 surat, itu wirid tidur. 1, membaca 3 kulhu.
Baca 3 kul itu wirid penjagaan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu al-falaq, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Lalu qul a'udzu birabbin nas. Itu membaca trikulhu dalam bahasa Arab salasu qawakil, 3 kul ya. Satu lagi kuliah. Lalu ditiupkan ke tangan dan dibalurkan ke seluruh tubuh. Itu wirid pertama. Wirid kedua membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir. Apa khasiatnya? Kata Rasul SAW, barang siapa yang tidur setelah membaca surat Al-Kafirun maka dia dalam keadaan iman kalau dia mati. Barang siapa yang membaca surat qul ya ayyuhal kafirun lalu meninggal dunia di malam hari itu, maka dia mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Itu wirid kedua. Wirid ketiga membaca ayat kursi. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah bahwasanya apabila orang di malam hari menjelang tidur membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga Allah, diselamatkan Allah dari gangguan-gangguan setan dan iblis. Dan juga akan merasakan tidur yang nyaman dan nyenyak, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wirid keempat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca akhir Al-Baqarah 2 ayat itu lakafatahu, maka itu cukup baginya di malam itu. Para ulama mengatakan cukup itu maksudnya adalah dia cukup untuk mendapatkan pahala seluruh malam itu. Dalam arti lain cukupnya itu Allah telah memberikan segalanya bagi dia. Nah itu wirid sebelum tidur. Pertama trikulhu, kedua qul ya ayyuhal kafirun, ketiga ayat kursi, keempat 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu wirid tidur. Khasiatnya macam-macam tadi ya. Nah ada doa tidur. Doa tidur itu kalau menjelang pembaringan bismikallahumma ahya wa amut. Kalau sudah di pembaringan di kasur itu doanya bismika subhanaka rabbi bika arfa'u jambi wa bika awadatu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta ha faghfirlaha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Banyak bener ya doanya. Banyak. Mulai bisa setengah jam tuh. Enggak, paling 10 menit. 5 menit paling. Kalau setengah jam tuh yang alip-alipan mungkin. Kalau yang sudah lancar itu 10 menit beres. 5 menit bahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa amut, lalu berbaring subhanaka rabbi wa bika wada'tu jambi wa bika arfa'u dan terus 4 kalimat ya. Ya. Tidur udah. Zikir yang mana? Wirid. Wirid dulu. Wirid itu kan ketika menjelang tidur kan duduk di kursi dulu atau duduk di kasur ya, baca dulu wiridnya, setelah itu baca doanya. Terakhir bacanya. Jadi sangat luar biasa sekali Islam mengajarkan bagaimana tidur itu yang supaya apa? Supaya tidurnya bernilai ibadah dan sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidur itu menurut sains ya. Tidur menurut sains itu sama dengan mati. Ya. Tetapi tidur itu adalah mati kecil. Saya melihat tayangan di YouTube menceritakan tentang 10 profesor ilmuwan dunia yang masuk Islam. Ada 10 profesor ilmuwan dunia masuk Islam. Ada yang bidang fisika, kimia, biologi, neuroscience,
kemudian segala macam. Nah, ada satu ilmuwan yang masuk Islam setelah meneliti tidur. Ternyata gambaran tidur di dalam Islam itu paling komprehensif menjelaskan bagaimana tidur yang sesungguhnya yang diamati oleh sains. Bahwa tidur itu adalah kematian kecil, bahwa tidur itu adalah ruh itu berpisah dari badan sebentar untuk kembali lagi, dan seterusnya. Dia masuk Islam gara-gara itu. Ya, gara-gara meneliti itu dia masuk Islam. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sudah dibuktikan oleh sains, dan itulah yang terbaik sehingga banyak orang yang akhirnya menemukan hidayah hanya karena gara-gara meneliti tidur masuk Islam. Gitu. Urang mah tidur unggal poe tidak nambah apa-apa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab mayaqulu idza staiqadha bil lail. Berikutnya hadis kedua, bab tentang apa yang dibaca ketika kebangun malam. Kita kan suka kebangun malam tuh ya. Tahu-tahu ngorenjag gitu, bangun malam. Apa yang dibaca? Nah, kalau seseorang bangun malam, kebangun, bahasa orang nama naon teh Sunda nama? Lilir. Terjaga, baik rewas atau tidak rewas. Yang dibaca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa asma'uhu lahu minal laili yaqul alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa bacaan atau doa yang dibaca ketika kebangun malam. Ya, ketika kebangun malam. Jadi jangan panik, jangan cemas, jangan gusar, ya, jangan gelisah. Cukup baca saja alhamdulillahirabbil alamin. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita kebangun tidur. Gampang ya. Jadi ada wirid sebelum tidur, wirid ketika menjelang tidur, kemudian kebangun dari tidur apa yang dibaca, kemudian juga adab-adab yang lainnya. Itu dua adab itu saja sudah cukup sebenarnya. Kita menyelamatkan tidur kita supaya tidur kita berkualitas, beribadah si Allah, dan juga memiliki fadilah yang banyak. Ya. Contoh tadi kalau kita mengamalkan gimana? Itu setelah tidur. Nah, kita belum masuk ke setelah tidur, masih prosesi tidurnya. Ya. Kalau kita baca semua itu luar biasa. Tidur saja ibadah yang sangat besar kalau kita melakukan adab dan tata cara sesuai dengan Rasulullah SAW. Coba kita urut satu-satu. Yang pertama adalah membaca Trikulhu. Apa khasiatnya? Trikulhu itu adalah surat penjagaan. Lalu disusul dengan Al-Kafirun. Kata Nabi, barang siapa yang tidur setelah membaca Al-Kafirun, dia mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, terbebas dari kemusyrikan. Lalu disusul dengan ayat kursi. Apa fadilahnya? Dijaga Allah sampai bangun. Dijauhkan dari setan, dijauhkan dari iblis, dijauhkan dari segala keburukan baik yang fisik atau yang non fisik. Lanjut dengan dua terakhir Al-Baqarah. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah kalau orang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, dicukupkan Allah dari segala hal. Dicukupkan, pahalanya dicukupkan. Kemudian rizkinya dicukupkan, keamanannya dicukupkan, keimanannya dicukupkan semua. Lakafatahu, maka kalimat lakafatahu itu luar biasa, dicukupkan segalanya Allah Ta'ala. Lalu kemudian baca doa menuju tempat tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Lalu membaca doa di pembaringan. Subhanaka rabbi bika arfa'u jambi, bika wada'tu jambi, bika arfa'u in arsaltaha in amsaktaha faghfir laha wa in absakta fahfazha bima tahfaz bi sholihin. Luar biasa itu. Enggak ada tidur sesempurna itu. Tidak ada tidur melebihi sempurna seperti itu. Jadi tidurnya jadi ibadah yang sangat besar gitu. Kalau kita kan enggak, tidur itu kadang-kadang lagi nonton TV ketiduran. Iya. Beroroah baca wirid tidur, beroroah baca doa tidur. Padahal Nabi mengajarkan baca wiridnya, baca doanya.
lakukan adabnya, yaitu dengan meletakkan pipi di atas telapak tangan kanan, berbaring ke kanan menghadap kiblat, kan begitu. Itu bagaimana ketertiban atau tata tertib adab tidur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ketiga, ini anjuran sebelum tidur itu untuk membersihkan tangan. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man nama wa biyadihi ghamarun, barang siapa yang tidur tangannya masih kotor, qabla an yagsilahu, sebelum ditagsil, sebelum dicuci, fa asabahu syai'un, lalu dia kena bala, lalu dia kena sesuatu yang tidak dia sukai, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau bahasa kitanya mah pekwe tanggung resikona kumaha maneh. Barang siapa yang tidur dalam keadaan tangan yang belum dicuci alias kotor, maka kata Nabi, kalau tertimpa bala, tanggung sorangan. Terima risikonya sendiri, gitu. Fala yalmuna illa nafsah. Ini anjuran atau adab bahwasanya pastikan ketika tidur tangan bersih. Ya mungkin hikmahnya supaya berwudu. Mungkin juga hikmahnya supaya ketika tidur kita dalam keadaan bersih sehingga tidak mengotori tempat tidur ataupun lain-lain sebagainya. Jadi cuci tangan sebelum tidur. Bukan hanya cuci tangan sebelum makan, tapi cuci tangan sebelum tidur. Itu dianjurkan juga. Kan selama ini cuci tangan itu sebelum makan aja ya. Itu sendok ya. Kalau melihat sunnahnya pakai tangan. Itu menurut kesehatan juga lebih sehat. Tangan yang makanan yang disentuh tangan itu di dalam perut lebih cepat untuk membusuk, sehingga pencernaan itu lebih mudah mencernanya. Tapi kalau makanan tidak tersentuh tangan itu lebih lama dicernanya. Maka anjuran Nabi dibuktikan oleh kesehatan itu disunahkan untuk makan dengan tangan. Tetapi kalau makanannya itu karakter makanannya itu tidak bisa dengan tangan, ya pakai sendok. Seperti makan sop, sayur asam kan nggak enak pakai tangan, pakai sendok. Sayur. Ya. Kebayang sayur asam ke tangan gimana? Jadi pakai sendok. Jadi kondisional. Kalau makanannya berkuah, ya pakai sendok. Kalau makanannya kering, ya itu pakai tangan. Seperti makan kurma, pakai sendok kurma kan nggak mungkin. Pakai tangan ya. Afdolnya. Bukannya nasi Padang itu nikmatnya pakai tangan? Iya. Kalau orang Padang, saya bukan orang Padang. Oh iya. Enggak, soalnya jadi ketua komunitas. Masalahnya ketua komunitas Padang, masa tidak makan pakai tangan gitu kan? Saya walaupun ada ini tetap pakai sendok. Nanti khawatir syarat jadi ketua harus bisa makan pakai tangan nanti kan. Jadi itu sunnahnya. Lebih dari itu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam hadis, kul biyaminik wa kul mimma yalik, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi suatu hari ada seorang pemuda terlihat oleh Rasul SAW makan bersama. Lalu si pemuda itu tangannya itu kemana-mana, milihan ngincer lauk yang ada di seberangnya. Maka kata Nabi SAW, ya gulam, hai anak muda, samillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminika, makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan yang paling dekat denganmu dulu. Itu 3 adab diajarkan dalam satu hadis. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, lalu makan ambil yang paling dekat. Gitu. Jangan sampai menjangkau yang jauh. Ya, itu kurang sopan. Ya. Makanya afdolnya kalau makan bersama itu si lauk dan nasi ketengahkan semuanya, biar bisa terjangkau oleh orang-orang itu. Ya. Dan afdolnya makan berjamaah. Ini kebiasaan di kita ini suka ngambil makan sendiri, misah gitu. Ini afdolnya berjamaah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, fa innal barakata fil jamaah, bahwa keberkahan itu ada berjamaah. Termasuk makan. Bahkan konteks hadis itu lagi makan.
Ya. Bahwasanya makan yang diberkahi Allah itu apabila makan berjamaah. Meskipun tidak makan, duduk aja dulu. Minimal 1 coel 2 coel berjamaah. Itu makan yang berkah. Bahkan para ulama menyebutkan agar rumah kita ini dinaungi berkah Allah, agar rumah kita itu diberkati oleh Allah, ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah dan salam ketika masuk rumah. Yang kedua adalah biasakan makan berjamaah. Itu limpahan berkah Allah akan menaungi rumah kita. Apa dalilnya? Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Apabila kalian masuk ke rumah kalian sendiri, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang atau enggak ada orang? Ada orang atau enggak ada orang, baca salam, baca bismillah. Itu yang pertama. 2 hal sepele, bacaannya cuma bismillah dan assalamualaikum, tetapi mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Tahiyatan mubarakatan min indillahi thayyibah. Bahwa salam itu adalah tahiyah, sebuah sapaan yang luar biasa bagusnya. Mubarakatan, mendatangkan keberkahan. Thayyibatan, dan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum ke rumah, baik ada orang atau enggak ada orang, itu tahiyatan mubarakatan thayyibah. Ada tahiyah, ada kehangatan, ada sapaan, ada mubarakah, keberkahan, ada thayyibah, kebaikan. Dalam satu salam itu. Nah, kalau kita kan mentang-mentang nggak ada orang, bulubus, ada orang aja bulubus, apalagi nggak ada orang. Makanya ucapkan salam. Yang kedua bismillah supaya rumah kita tuh steril. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang masuk rumah baca bismillah itu setan-setan, iblis-iblis, uka-uka, ririwa, jin-jin jahat itu kabur. Kabur dari rumah yang orang masuk tuh baca bismillah. Jadi itu yang pertama, salam dan bismillah. Yang kedua, tadi sering-sering makan berjamaah. Meskipun dalam sehari itu sekali atau seminggu itu sekali, yang penting ada acara makan berjamaah di rumah. Berarti harus undang kalau sendiri ya? Ya? Kalau sendiri ya silahkan undang. Kalau tidak ada ya gimana lagi, makanya cari teman makan. Ya. Kalau bismillah dan assalamualaikum dalam hati, yang namanya ucapan itu disebutkan. Ya, yang namanya ucapan itu disebutkan. Kalau zikir ya baru mungkin dalam hati. Sekali lagi, yang namanya bacaan itu disebutkan. Maka para ulama menyebutkan orang yang sholat mulutnya tidak qomat kamit, bahkan tidak memperdengarkan ke telinganya, itu sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Balem itu. Dalam fikih Syafi'i, fikih Maliki, bahkan diikuti oleh hampir semua jumhur ulama, itu yang namanya membaca aqalluhu, paling minimalnya tahrikus syafatain, menggerakkan bibir. Itu standar membaca itu menggerakkan bibir. Jadi kalau sholat tidak menggerakkan bibir, itu tidak sah sholatnya. Rukun Fatihahnya nggak sempurna. Rukun Fatihahnya batal di situ. Maka paling minimal itu qomat kamit. Tapi jangan ekstrim juga, itu contoh aja. Bersuara boleh dong? Bersuara cukup untuk dirinya saja. Supaya dengar orang. Iya nggak boleh, itu riya namanya. Imam. Kalau imam ya boleh. Kalau orang lain mengganggu temennya, nggak khusyuk nih temennya. Yang kedua bisa jadi riya. Banyak teman-teman kita yang di sini banyak kayak gitu. Ya harus dikoreksi, harus ditegur. Sayangnya gimana mau ditegur, orang ngajinya aja kadang nggak ikut, susah negurnya. Afdolnya ikut ngaji, jadi ketegur, itu begitu, secara tidak langsung. Satu mengganggu, yang kedua bukan itu yang diajarkan Nabi. Dan yang ketiga adalah bisa jadi ada unsur riya dalam dirinya supaya kedenger. Jadi pokoknya negatif lah kalau membaca bacaan sholat itu keras. Jadi cukup pelan aja, cukup asma'an nafsahu. Sekedar untuk bukan target, standar membaca yang benar. Yang namanya membaca itu menggerakkan mulut. Itu aqallu, minimal, standar paling minimal itu menggerakkan 2 bibir. Jadi kecuali mengaminkan ya. Kecuali Amin itu makan memang jahar ya, memang jahar. Gitu.
khawatir ya kita dalam melaksanakan sholat sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, rajulun yusolli sittina sanah lam yakbalullahu minhu sholatan. Hadis ini menurut Syekh Albani sahih. Menurut yang lain itu hasan. Tetapi poinnya adalah kata Nabi SAW, ada seseorang telah melaksanakan sholat dan masih sholat sudah 60 tahun, sittina aman. Lam yakbalullahu minhu sholatan. Tapi Allah tidak menerima satu sholat pun darinya. Ini hadis ngeri-ngeri sedap ini. Rajulun yusolli sittina sanatan lam yakbalullahu sholatan. Kata Nabi, ada seseorang yang telah sholat dan masih sholat 60 tahun tetapi tidak Allah terima sholatnya. Lalu ditanya, memang kenapa ya Rasul bisa begitu? Apa jawaban Rasul? La'allahu yutimur ruku'a wa la yutimus sujuda. Orang seperti ini menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Bisa jadi begitu kejadiannya. Yang kedua, bisa jadi kejadiannya menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Artinya ruku dan sujudnya tidak tumanina. Kita masih sering melihat orang yang rukunya itu cuman condong saja. Padahal ruku yang benar itu harus lurus. Harus lurus. Apa berapa derajat itu? 90 derajat. Kata Nabi SAW, disebutkan bahwa rukunya Nabi itu kalau orang naruh mangkok air tidak jatuh. Itu ruku yang benar. Tidak keplok. Kalau naruh air nggak jatuh. Tapi masih banyak orang ruku sangeunahna, marukana salat teh ajaran dia. Salat itu ajaran Rasul sallallahu harus ngikuti Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu, lakukan salat kama ra'aitumuni, seperti kalian lihat aku salat. Lihat salatku, lihat salatku. Perhatikan. Kalau yang ngomong kayak gendut kayak gini gimana? Ya, kataanku beuteng itu. Kataanku beuteng. Sujud juga sama. Bahkan Nabi pernah menegur orang nyuruh sholat 3 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Yang kedua, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji fasolli fa innaka lam, sampai 3 kali ada orang sholat disuruh sholat lagi. Apa kata Nabi? Sempurnakan rukukmu, sempurnakan sujudmu, baru itu sholatnya diterima. Bagi orang yang normal tuh Pak Ustaz ya? Iya. Kalau yang nggak normal kayak saya, kayak yang gemuk orang gendut tuh. Iya. Sesuai kondisi. Bahkan Nabi menyebut itu aswa'u annas, seburuk-buruk manusia. Dalam hadis lain, seburuk-buruk pencuri. Orang yang mencuri sholatnya. Orang yang mencuri sholat itu adalah mencuri sujudnya, mencuri rukunya. Itu orang pencuri sholat. Dan seburuk-buruk pencuri itu kayak gitu. Kalau kita kembangkan dari ruku dan sujud yang merupakan rukun sholat, ya termasuk Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu rukun terbesar di sholat. La sholata liman miyaqra bi fatihatil kitab. Mari kita sempurnakan Fatihah kita dengan membaca. Mari kita sempurnakan ruku kita dengan tumaninah, sujud kita dengan tumaninah. Jangan sembarangan. Rukun yang terakhir itu banyak juga diabaikan, rukun salam. Nabi mengajarkan salam itu pipi kita terlihat oleh orang belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada orang salam saking ku pemaluna. Era kusaha. Aya masalah naon kamu dengan teman kamu sampai enggak boleh. Terlihat pipi kita. Khoddahul aiman, pipi kanan beliau itu terlihat. Maka sahabatnya sering rebutan sholat di belakang sop Nabi itu sebelah kanan. Jadi sahabat tuh kalau rebutan sop depan itu sampai garelut. Andaikan bisa diundi itu. Saking inginnya di sop depan. Dan sop depannya itu sebelah kanan.
Kenapa? Karena mereka ingin sekali melihat pipi Nabi yang mulia, yang tampan, yang bersih, yang putih pertama kali sebelum yang lain. Jadi ingin pas Nabi Assalamualaikum kanan itu mereka melihat betapa mulianya pipi wajah Rasulullah SAW kanan. Itulah anjuran kenapa saf itu dari tengah gesernya ke kanan. Udah penuh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini kadang kita makan kiri dulu, kanannya kosong jomplang kan gitu. Kalau parahu mah jomplang gitu. Nah, yang sempurna seperti itu kalau orangnya qadiron mustati'an, yang mampu dan bisa melakukannya. Tapi kalau orang ashabul a'dzar, kalau orang punya uzur, ashabul udzur, yaitu hukumnya berbeda tentunya. Karena ada Nabi, sholli qa'idan, salatlah kamu dengan berdiri. Fa ilam tastati qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, salatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu, salatlah sambil berbaring, mustalqiyan. Ya. Itu hadis menjadi dasar bahwa apabila tumakninah yang standar tidak bisa, maka dipersilakan untuk ngambil tumakninah yang khusus. Tadi, kalau tidak bisa ruku karena perutnya segede jublag misalkan, tahu jublag? Gentong. Ya gimana lagi, masa perutnya mau dioper ke sisi dulu kan nggak bisa. Nah itu. Yang kedua mungkin sudah mengalami tulangnya itu tidak bisa lagi diluruskan karena satu dan lain hal. Atau sudah uzur, sholatnya sambil duduk kan tidak mungkin lurus. Nah itu mah namanya ashabul udzur, beda. Ashabul udzur beda itu. Seperti Pak Haji tidak bisa lurus rukunya, ya sudah karena memang kudrohnya, istitoahnya segitu kan. Tapi rukun yang lain kan bisa dijaga. Rukun Fatihah, ya. Rukun Fatihah itu dijaga sambil qomat kamit baca doanya. Jangan dimingkem, jangan dibalem. Saya khawatir terkena hadis tadi Nabi SAW. Seseorang, Nabi tidak suka namanya, seseorang sudah sholat 60 tahun bahkan masih sholat. Tapi sayang, la yaqbalullahu minhu sholatan. Allah tidak menerima darinya sholatan, satu sholat pun. Dan Nabi jelaskan sebabnya. La'allahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujuda. Au yutimu sujuda wa la yutimu ruku'a. Orang ini membaguskan rukunya tapi lalai sujudnya. Orang ini menyempurnakan sujudnya tapi lalai rukunya. Dalam sujud masih ada orang yang seperti sujud seekor anjing begini, ngampleh tangannya ke bawah. Ada. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah kalian bersujud imbitahal kalbi, seperti sujudnya anjing. Janganlah kalian sujud seperti sujudnya anjing. Tapi kan masih banyak orang nggak tahu, nggak belajar. Padahal sholat itu, Bapak sekalian, ibadah yang pertama kali diperiksa. Amalan yang pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali diperiksa. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Kalau sholatnya buruk, yang lain buruk. Jadi sholat itu apa? Barometer dunia akhirat. Sholat itu barometer dunia akhirat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. In saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Hal pertama kali akan Allah hisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik semua amalan. Jika sholatnya buruk, buruk semua amalan. Tapi hal yang paling dasar ini, banyak orang yang tidak mempelajari sholat sebaik-baiknya. Bahkan banyak sekali orang yang melakukan sholat tanpa ilmu yang benar, sehingga sholatnya pun asal-asalan. Anu penting mah sholat, batur mah komo teu sholat. Tak itu ngabandingkeun jeung nu teu sholat. Batur mah komo teu sholat, urang ge sholat ge untung. Iya betul, kalau kita harus bersyukur. Tetapi lihatlah bagaimana cara Nabi sholat. Karena perintahnya begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Itu ada kata lihat aku sholat. Artinya apa? Sholat kita tidak mungkin atau mustahil menyamai sholatnya Nabi. Mustahil. Tetapi kita diperintahkan sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Gitu. Nabi juga tidak merintahkan sholatlah kamu seperti aku sholat. Tidak. Tapi sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat.
Berarti apa pesannya? Pesannya itu perintahnya adalah lakukan semaksimal mungkin supaya sholat kamu itu seperti kamu melihat aku sholat. Kalau menyamai nggak mungkin sholat Nabi disamai. Tapi kita menyamai, berusaha menyamai sebagaimana kita melihat, menyaksikan Rasulullah SAW sholat yang terdapat di dalam hadis-hadis beliau. Jadi tidak sembarangan. Karena tadi pertanyaan itu sederhana sebenarnya. Apakah yang namanya bacaan itu boleh diam? Nah, jawabannya yang namanya bacaan itu dibaca. Termasuk ini, wirid tidur dibaca. Ya, tidak mingkem. Ya kalau mingkem bukan baca. Contoh ayat kursi, anjuran sebelum tidur tuh ayat kursi dan al-kafirun. Kita diam aja. Ya bukan baca, itu merenung namanya. Kalau cuma mingkem itu merenung, baca itu melafazkan, melafalkan. Tapi sayang Pak dokternya tertidur ya. Nah. Jawabannya dilafalkan Pak dokter. Yang namanya bacaan, yang namanya wirid dilafalkan, ditalafuzkan, dilafazkan, dibaca. Jangan dibalem. Jangan dibalem, jangan dimingkem. Ya. Kalau dimingkem namanya renungan, bukan bacaan. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, kita kembali ke tema tadi, man bata wa biyadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalum ila nafsah. Kalau tadi hadis Suhel, sekarang hadis Abu Hurairah, tapi maknanya kurang lebih sama. Barang siapa yang tidur, tangannya masih kotor, belum dicuci, lalu tertimpa bala, fa asabahu syai'un, sesuatu yang tidak dia sukai, tidak dia inginkan, maka tanggung resikonya sendiri. Ini dua hadis ini saya kira ancamannya serius ya. Jangan tidur dengan tangan kotor. Kalau yang saya pahami maknanya tadi seperti pada dijelaskan itu tersirat di dalamnya itu anjuran untuk wudhu, betul. Yang kedua, tersirat di dalam hadis itu jangan tidur tanpa persiapan. Kalau orang tidur dengan tangan kotor itu artinya tidur tanpa persiapan. Padahal tidur itu kematian. Tidur itu kematian, hanya saja nyawa dibalikin lagi. Kan begitu. Tadi hadis. Ya Allah, jika engkau tahan nyawaku, ampunilah dia. Jika engkau kirim lagi nyawaku, jagalah dia. Sebagaimana engkau menjaga nyawanya orang soleh. Berarti tidur itu mati. Tidur itu mati. Logikanya orang yang mati tanpa persiapan itu namanya mati nekad. Kalau orang tidur tanpa persiapan sama dengan mempersiapkan kematian dengan nekad. Sama dengan itu. Siapa yang menjamin nyawanya balik lagi saat tidur? Ya. Makanya Nabi nyuruh kalau mau tidur lakukan ini kan karena itu. Tidur itu kematian. Maka persiapan dengan baik. Kalau kita tidak siap-siap ya mati nekat. Ya. Mati nekat, mati tanpa persiapan. Berani sekali lah bahasa itu. Kalau orang naik pesawat terjun payung nggak pakai parasut, itu berani atau nekat? Nekat. Kalau orang berenang tanpa pelampung di lautan, nekat, bukan berani. Ya. Nah ini juga sama. Orang yang tidur tanpa persiapan itu tidur nekat. Karena bisa jadi itu tidur terakhir baginya. Persiapanlah dengan persiapan. Wudu dulu. Kalau tidak wudu cukup cuci tangan, cukup itu. Kalau tidak wudu karena tiris, karena hoream, karena takut cenghar deui teu tunduh, cukup cuci tangan. Setelah cuci tangan, baca wiridnya minimal dari 4 itu 1 ajalah minimal. Ayat kursi misalkan, cukup. Kalau 4 sempurna. Lalu baca doa tidur bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bisa juga cukup bismillah sajalah nggak apa-apa. Ya, Islam tidak memaksakan sesuatu itu ideal, tetapi lakukan sebaik mungkin. Itu hadis yang berkenaan dengan adab-adab tidur. Yang pertama adalah baca wiridnya dan doanya. Yang kedua kalau kebangun bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang ketiga tidurlah dalam keadaan tangan yang bersih. Tidak dalam keadaan yang kotor. Masih ada waktu? Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Yo, Mas, mau apa sih? Terus kalau saya berpesan kepada Siti Aisyah ini hadis bukan?
Apa tuh? Ya, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. 1. Sebelum hatam Al-Quran, sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat. 3. Sebelum para muslimin meridhoi engkau. 4. Sebelum engkau melakukan haji dan umrah. Allah alam ya, itu saya belum meneliti hadis itu, belum mendapatkan. Kalau ada nanti disampaikan, tapi Allah alam saya belum pernah mendengarnya ya, hadis seperti itu. Tetapi itu maknanya itu betul ya, maknanya betul. Jadi janganlah tidur sebelum dituntaskan tuh tugas-tugasmu di dunia itu. Di antaranya adalah telah menghatamkan Quran. Bukan untuk tidurnya, tapi dalam kehidupannya. Dalam kehidupan itu minimal lakukan khatam sekali seumur hidup. Ya. Khatamkan Quran minimal sekali seumur hidup. Bacaan ya, sekali lagi bacaan. Dari mushaf, bukan dari HP. Bukan terjemah, bukan tafsir, tapi bacaan. Malah anjurannya itu setiap bulan sekali. Iqra'il Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran sekali dalam sebulan. Tapi kalau itu juga tidak bisa, minimal sekali seumur hidup. Kalau kita mendengar tadi yang dibaca oleh Mas Ridwan tadi, sebelum selesai urusan itu khatam Quran. Yang kedua, lakukan haji. Mana dulu kan sholat sama itu hatam Quran. Ya sholat dong pasti. Iya. Sholat. Mendingan sholat dulu berdoain. Iya. Hatam Quran. Tapi seumur hidup minimal sekali Pak khatam Quran Pak. Kalau yang nggak mau hatam Quran yang nggak pernah baca, jadi baca. Kan itu kan kitab suci kita. Jadi imam kita nanti di akhirat jadi kan. orang-orang kan umumnya nggak yang kayak kita mungkin bisa lah. Yang umum itu mah hatam Quran kan jarang. Enggak juga Pak. Banyak penduduk kita justru hatamannya lebih banyak dari kita. Orang-orang di kampung ya. Para petani itu hatam Quran banyak itu. Bahkan mereka punya tradisi Ramadan itu 2 kali misalkan. Itu biasa. Yang tidak hatam itu hanya satu, yang ngedul saja. Iya, ngedul banyak. Yang ngedul. Kalau orang mengerti agamanya, yang tahu bahwa Quran akan jadi imamnya. Quran itu imam kita nanti di akhirat. Dalam Yasin, imamun mubin, kan begitu. Imam nyata kita itu Quran nanti. Yang kedua, bacalah Quran karena dia akan datang sebagai syafaat. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu jadi syafaat buat kita. Ya kan begitu. Jadi itu makna dari hadis itu benar, tetapi apakah itu hadis Nabi Allah alam, saya belum pernah membacanya dan kalau nanti menemukan saya akan sampaikan. Jadi di dalam hidup itu minimal lakukan haji kalau ada kemampuannya, kemudian hatamkan Quran sekali, haji sekali, dan juga lakukan tadi yang disampaikan di riwayat itu. Allah alam bisawab. Nanti kalau ada saya sampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.